Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala jalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa asnafil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam keadaan berbahagia dengan kebahagiaan yang Allah campakkan ke dalam hati kita sebagai balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, sebenarnya balasan Allah itu ada yang cash, ada yang kontan, dan itu setiap kali kita melakukan kebaikan. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan, berada dalam keadaan baik, maka Allah membalasnya secara kontan, dan balasan itu berupa dimasukkannya rasa bahagia dalam hati-hati kita. Dan itu bisa kita praktekkan setiap hari. Kalau Bapak Ibu mau mengeceknya, kalau kita berikan anak-anak permain gula-gula, begitu dia senang, kita akan langsung senang. Begitulah balasan. Kita dulu berdiri di pinggir jalan, kemudian ada orang yang tanya alamat, begitu dia pergi berterima kasih, mari kini terima kasih, maka pada saat itu Allah langsung memasukkan rasa bahagia dalam hati kita. Maka untuk itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan tentu tidak lupa kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sebelum ini kita lanjutkan pelajaran di surah Al-Fatihah. Masih ada beberapa nama lain dari surah Al-Fatihah, kita sebutkan 2 atau 3, nanti kita masuk ke surah Al-Fatihah. Nama lain dari surah Al-Fatihah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu nama ini maksudnya kata Imam Al-Qurtubi bahwa Al-Fatihah disebut sebagai Al-Kafiyah li'annaha tajzi'u biha, dia surah Al-Fatihah salat kita menjadi sah sekalipun cuma sekedar membaca surah Al-Fatihah, tapi tidak sah membaca surah selainnya sepanjang apapun tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat, dan ini hikmahnya, kalau kita sholat misalnya masuk iqamah tinggal 2 menit, 2 menit itu bisa 2 rakaat, bisa. Nah, bagaimana caranya? Dipersingkat, cukup membaca surah Al-Fatihah. Walladhdallin, amin, harus pakai amin. Jadi seperti yang kita jelaskan pekan lalu, Al-Fatihah itu 7 ayat. Amin memang bukan ayat, tapi dia satu paket. Tidak boleh membaca surah Al-Fatihah ya, walladhdallin berhenti, nggak boleh. Nah, itu
sholat cukup membaca Al-Fatihah sah sholat kita. Tapi tidak membacanya, sekalipun baca surah Al-Baqarah selesai, tidak baca surah Al-Fatihah, tidak sah. Maka kalau misalnya tiba-tiba alhamdulillah di rakaat pertama kita langsung baca Al-Baqarah panjang sekali, tiba-tiba tidak baca surah Al-Fatihah, maka harus balik ke surah Al-Fatihah, setelah itu baru rukuk dan seterusnya. Itu yang pertama. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah nama lain dari surah Al-Fatihah kata Imam Al-Qurtubi adalah al-asas. Asas itu bisa bermakna fondasi, bisa bermakna sumber. Kita dengarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna kulli syai'in asasun. Segala sesuatu memiliki asas, fondasi atau sumber. Wa asasud dunya Makkah. Asasnya dunia ini, asasnya bumi ini adalah Makkah. Jadi Makkah atau Masjidil Haram tepatnya itu memang berada di lembah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Ka'bah itu tepat di tengah bumi dan dia berada di lembah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya potong-potong. Sekali lagi, kalau kita perhatikan, Ka'bah tepat di titik tengah dunia dan dia hebatnya berada di lembah. Dan benda yang paling mulia di muka bumi ini adalah Ka'bah. Pelajarannya adalah bahwa tidak semua yang rendah itu berarti hina. Tidak semua yang rendah berarti hina. Bayangkanlah, Ka'bah tepat berada di satu titik dan dia berada di lembah atau di tempat yang rendah. Pada saat yang sama, dia adalah benda yang paling mulia di muka bumi ini. Pelajaran pentingnya adalah secara psikologis, maka jangan pernah merasa hina kalau direndahkan orang. Kalau diremehkan orang, tidak perlu merasa terhina. Bukankah emas itu lebih mulia daripada pasir? Yang mana di antara emas dan pasir kalau dijual per gram, emas dijual per gram, pasir dijual per truk. Tapi pada saat yang sama, emas lebih mahal daripada pasir. Itu pelajaran. Kita kembali, kata Imam Abbas, asasud dunia Makkah. Asas dunia adalah Makkah. Wa asasus sama as-sama'us sabi'ah, dan asasnya langit adalah langit ketujuh. Wa asasu al-jinan jannatu adn. Asasnya surga adalah surga Adnan. Sekalipun yang paling tinggi adalah surga Firdaus, tapi surga Adnan adalah asas dari surga. Wa asasu an-nar jahannam, dan asasnya neraka adalah Jahannam. Jahannam itu berada di kerak bumi, Jahannam. Dan ini nama neraka yang paling sering disebut, terutama dalam dunia persilatan. Jahannam, kubunuh kau. Wa asasu al-insan Adam. Asasnya, sumbernya manusia adalah Adam. Jadi manusia pertama adalah Adam, bukan sumber manusia bukan monyet. Sebagaimana dalam teori yang Darwin bahwa manusia dari monyet. Kalau ada yang bilang manusia dari monyet,
kita bilang saja itu mungkin sama. Kenapa? Memang Yahudi itu, karena Darwin itu Yahudi. Yahudi itu paham bahwa pernah ada manusia di muka bumi ini yang dilaknat, dikutuk menjadi kera dan babi. Disebutkan menjadi monyet. Ini itu adalah Yahudi. Tetapi kutukan Allah itu sampai pada titik orang-orang Yahudi saat itu dan mereka tidak berkembang biak. Disebutkan oleh ahli tafsir, salah satunya Imam Al-Ghazali, bahwa ketika mereka dikutuk menjadi monyet itu mereka saja dan mereka tidak berkembang biak. Dan disebutkan mereka mati dalam keadaan jadi monyet tapi tidak berkembang biak. Jadi tidak ada manusia keturunan monyet, itu cuma laknat. Ya. Wa asasul Quran suratul Fatihah, dan asasnya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sedikit tambahan dari nama-nama surah Al-Fatihah. Kalau kita ulang sedikit, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah. Al-Wafiyah maksudnya tidak boleh surah Al-Fatihah itu dipotong-potong ketika kita sholat. Jadi tidak boleh surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Allahu akbar. Setengahnya Fatihah di satu rakaat, nanti rakaat kedua dibaca lanjutannya, itu tidak boleh. Tetapi surah Al-Fatihah dipotong